Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar sangat besar manfaatnya untuk seseorang muslim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya berkali-kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Sementara di hadis lainnya dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Berzikir dengan membaca kalimat istighfar sangat dianjurkan dilakukan setiap hari. Apalagi bacaan istighfar bermakna untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat selama ini. Berikut beberapa manfaat istighfar yang perlu dipahami umat Islam. Yang pertama, diampuni segala dosa. Untuk membersihkan dosa-dosa setiap muslim, maka manusia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan senantiasa melakukan istighfar. Manfaat istighfar ini biasanya memang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah yang Maha Besar telah berkata, "Wahai putra Adam, aku memaafkanmu selama kamu berdoa kepadaku dan berharap untuk pengampunanku dosa apapun yang telah kamu lakukan. Wahai putra Adam, aku tidak peduli jika dosamu mencapai puncak langit, maka kamu memohon pengampunanku, aku akan memaafkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, ingatlah untuk dengan tulus beristighfar, dan jika Allah menghendaki, maka kamu akan terbebas dari dosa. Kemudian yang kedua, membuka pintu-pintu rezeki. Manfaat istighfar tidak hanya meminta ampun, namun juga membuka pintu rezeki bagi si pembacanya. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan memperbanyak harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai." Mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat menenteramkan hati bagi para hambanya yang gemar beristighfar. Memang bagi akal pikiran manusia, hal tersebut hampir mustahil. Namun bagi Allah, akal manusia sangatlah terbatas, sedangkan kehendak Allah tiada batas. Kemudian yang ketiga, memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu,
Manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Kemudian yang keempat, menjadi sebab terkabulnya doa. Manfaat istighfar juga membuat terkabulnya sebuah doa. Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaumnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat, lagi mengabulkan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Kemudian yang kelima, digantinya kejahatan dengan kebajikan. Bagi seorang hamba yang selalu membersihkan jiwanya dari noda dosa, ia akan senantiasa diberikan kelapangan dan kemudahan dalam hidup. Selain itu, saat seorang hamba bertobat dan beristighfar, maka jarak antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya akan semakin dekat. Bahkan, manfaat istighfar juga dapat membuat kejahatan yang selama ini kamu perbuat diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Kemudian yang keenam, memperoleh kenikmatan yang terus-menerus. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 3, manfaat istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat kita mendapatkan kenikmatan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Manfaat istighfar juga menjadikan kita akan berbahagia di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Kemudian pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Kemudian yang kedelapan, terhindar dari siksa Allah dan segala macam musibah. Manfaat istighfar juga dapat menghindari seorang muslim dari siksa Allah dan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula menjelaskan sebab terselamatnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih,
niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Pada ayat lain juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.